Kali ini kita mengajak Anda manufaktur check on location. Saya sekarang sudah berada di pabrik Toto atau PT Surya Toto Indonesia dan sudah bersama Bapak Hanafi Atmadireja, Presiden Direktur dari PT Surya Toto Indonesia. Halo Pak, selamat siang. Terima kasih ya waktunya untuk CNBC Indonesia. Kalau saat ini nih kita ada di mana sih Pak sebenarnya? Kita ada di pabrik yang ke-6, tempat bagian QC, Quality Control. Ya. Oke. Ada berapa pabrik Pak kalau Toto sendiri? Kita di Indonesia itu ada 4 pabrik, gitu. 3 di Jakarta, 1 di Surabaya. Kita lagi ada yang di Cikupa, di Tangerang. Itu pabrik saniter kita yang paling besar di Indonesia. Pabrik saniter paling besar di Indonesia. Ada berapa lini produksi Pak di sini? Di sini kita ada 7 lini produksi, ya. Semuanya hampir seperti inilah. Hampir seperti ini ya? Ya. Ini teman-teman lagi ngapain nih Pak? Oke, ini mereka lagi mengecek quality control, jadi semua barang yang keluar dari ini adalah tempat pembakaran yang terakhir. Keluar dari sini setiap barang, setiap piece akan dicek sama semua tuh, supaya make sure sampai ke customer nggak ada klaim, nggak ada yang rusak, nggak ada yang defect. Oke. Pak, kalau ngomongin sekarang kan ini kayaknya udah kembali normal gitu ya Pak. Waktu 2 tahun pandemi gimana Pak perjuangan perusahaan? Wah ya berat ya, terutama waktu tahun 2020 itu kan ditutup ya, di lockdown. Terus kita juga ya semua orang sih sama, satu dunia kan nggak jelas ya ini virus apaan gitu, jadi masih takut-takut. Tentu kita utamakan keselamatan pekerja semua, jadi waktu itu kita sempat tutup 1 bulan. 1 bulan? Iya, sambil kita lihat-lihat situasi. Terus waktu buka lagi pun kita cuma masuk 50%. Biarpun pemerintah bolehin, tapi kita tetap nggak. Bertahap gitu ya Pak? Keamanan nomor 1 buat kita. Jadi waktu pada saat itu sih parah sih. Terus bukan cuma itu kan, kita ke bawahnya yang jualan, dealer kita, toko kita, semua kan juga mengalami penutupan gitu. Jadi ya memang ya, tapi ya untungnya tahun kemarin lah udah balik semua gitu, hampir normal lagi. Recovery-nya dari pasar lokal atau ekspor nih Pak biasa? Kebanyakan dari pasar lokal tentunya. Kebanyakan dari pasar lokal. Justru ekspor malah masih banyak problem ya di luar. Jadi kita juga di sini ya puji Tuhan kita punya sebetulnya track record kita corona paling bagus ya, salah satu yang di dunia. Jadi kita lebih cepat recovery-nya dari orang lain di luar gitu. Ya mereka masih pelan, terus juga sekarang seperti Ibu tahu ada perang dan sebagainya gitu. Jadi masih agak nggak stabil. Betul, nggak stabil. Kita lokal jauh lebih stabil. Lokal jauh lebih stabil. Oke, berarti 2 tahun pandemi kemarin sempat ada pengurangan karyawan gitu karena efisiensi gitu? Oh, enggak. Kita kalau bisa tujuan kita nggak kurangin karyawan sama sekali. Jadi karyawannya dipekerjakan ke bagian lain lah. Mungkin buat pembersihan lah. Kita ada renovasi pabrik dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka tetap kerja, cuma biarpun nggak jualan ya. Ya, kita alihkan lah kalau. Tapi tetap jadi tahun yang berat ya Pak untuk pelaku usaha. Iya, kita lewatin berhasil. Recovery-nya cukup cepat Pak? Lumayan gitu. Ya, secara total Indonesia recovery-nya lumayan bagus. Oke. Gitu. Ini lagi ngecek-ngecek itu ya Pak ya? Berarti? Iya, jadi kayak ini pakai satu tim dengan manajernya, semua mereka mengecek setiap barang. Soalnya toilet ya orang sebetulnya toilet itu orang nggak liatin ya di rumah. Ya udahlah ya, pasang aja gitu ya. Bagian yang di sana pasang tiap hari, tapi tiap hari dipakai. Dan kita punya tuh jarang, ya hampir nggak pernah bocor lah. Gitu. Jadi datang ke customer, jadi terus dipakai berpuluhan tahun gitu. Ibu pasti nggak lebih mikirin mobil kapan ganti, motor ganti, toilet mah nggak dipikirin kan. Jadi memang harus tahan lama. Iya, gitu. Itulah kualitasnya kita gitu. Ini semua produk berarti yang akan keluar pabrik dicek ya Pak? Mau yang premium atau yang standar pun? Setiap piece dari yang paling murah sampai mahal, semua standar pengecekannya sama. Kita pakai standarnya Jepang. Biasanya apa sih Pak yang paling sering jadi kesalahan teman-teman itu? Misalnya kayak yang bikin ini nggak lolos produksi itu? Bukan kadang-kadang kebanyakan bukan dari manusia juga sih ya. Itu toilet itu kan dari hampir kayak tanah liat ya. Gitu. Jadi
apa itu ya, penyusutannya, pengembangannya gitu semuanya natural gitu, alami. Jadi kita nggak tahu dia bisa bengkok kemana. Kita coba tentu dengan kimia, dengan riset yang terakhir lah kita coba supaya stabil produksinya. Cuma tetap aja namanya barang alami, ya ada yang aneh-aneh gitu. Jadi Unpredictable gitu ya? unpredictable, betul. Oke. Pak, kalau kemarin Pak, waktu pandemi, pasokan di industri itu gimana Pak? Waktu pandemi pasokan kita sebetulnya lumayan lah, dari gas, dari supplier yang lain-lain, tanah liat segalanya itu semuanya stabil. Masih stabil ya Pak? Lumayan stabil. Malah yang berhentinya ini yang di sisi produksinya. Di sisi penjualan, produksi gitu. Oke. Kalau pangsa pasarnya Toto tuh sebenarnya lebih ke perkantoran atau perumahan sih Pak? Atau ada keseimbangan di antara keduanya gitu? Semuanya ya Bu. Kita lebih banyak tentu perumahan, lebih banyak rumah daripada kantor di negara ini. Cuma ya kita semuanya kita cover, dari kantor, mall, perumahan, gitu, sampai hotel, semuanya. Tapi emang sih ya, kalau kita lihat itu tiap hotel ke mall gitu, kayaknya seringnya lihat Toto deh saya nih Pak. Thank you. Udah lama di sini. Kita yang paling besar kok. Oke. Mungkin bisa cerita sedikit udah dari berapa tahun sih Pak? Kita ya pabrik Toto di Indonesia itu sudah 42 tahun. Dari tahun 77 lah, sekitar segitu. 42 tahun, berarti dulu nggak begini ya masih? Dulu bahkan bukan di sini. Dulu pabrik kita itu di Serpong yang pertama. Sekarang masih ada, cuma gara-gara tanahnya kecil kita alihkan pabrik itu eksklusif bikin keran, gitu. Nah, pabrik saniternya dialihkan ke Cikupa, tanahnya lebih besar, di sini 27 hektar. Jadi semuanya di sini ekspansif. Pabrik terbesar berarti ya Pak? Kalau ngomong saniter, ini salah satu pabrik terbesar di dunia. Di dunia, skalanya sudah global. Skalanya. Pak, kalau bahan baku untuk Toto sendiri itu banyak dari ekspor atau banyak dari dalam negeri? Atau kalau dari ekspor pun terganggu nggak Pak sama situasi geopolitik saat ini? Betul, jadi kita kalau bisa dari dulu itu selalu ngandalin barang lokal. Gitu. Kalau bisa di sini beli, ya kita akan beli di sini. Kalau memang yang nggak bisa, baru kita boleh buat kita impor. Gitu. Terganggu Pak belakangan ini sama situasi geopolitik? Betul, terganggu. Kalau import kan kita terganggu sama geopolitik, terganggu sama dolarnya, kadang-kadang naik turun dan sebagainya kayak gitu. Tapi ya harus di manage lah gimana. Kalau lihat pabrik tadi kita keliling-keliling ini banyak sekali pegawainya itu. Sebenarnya berapa banyak sih Pak karyawan pabrik Toto gitu, dan bagian mana yang mungkin yang jadi sangat krusial dan sangat penting gitu? Kalau bagian penting semuanya ya. Gitu. Nggak bisa Jadi dipilih ya? nggak bisa dipilih, nggak ada satupun yang bisa stop tuh pabriknya jalan gitu. Jadi dari yang paling kecil sampai yang semuanya lah gitu, itu penting. Kita di pabrik ini di Cikupa ada 2.500 orang. Kalau total Toto di Indonesia kita ada 4.500 orang. 4.500 orang di Toto seluruh Indonesia. Lapangan pekerjaan. Sama Surabaya 4.900. Oke, berarti ada 8.000 something lapangan pekerjaan yang di-provide oleh Toto. Pak, kalau untuk rahasianya nih, tadi kan Toto udah kita tahu di rumah ada, di mall ada, di kantor ada. Rahasianya apa sih Pak supaya menjaga kualitas produk tetap oke gitu dan tetap dipakai nih oleh pangsa-pangsa Toto sendiri? Ya itu tadi dijawab sendiri, rahasianya kualitasnya lah. Jadi orang membeli, pokoknya kita prinsipnya semua barang yang keluar mau murah mau mahal semua kualitasnya itu adalah harus stabil gitu. Itu adalah prinsipnya produksi di Jepang gitu. Jadi satu barang itu harus sama dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Konsisten gitu ya Pak. Produknya apa aja nih Pak? Ini tadi saya ada lihat toilet, ada wastafel juga. Ya paling banyak ya tentu toilet dan wastafel lah yang di sini yang dijual gitu. Bikin custom juga berarti ya Pak? Bukan custom ya, susah bikin custom ini. Tapi kita modelnya cukup banyak sih. Kita ada, kalau ngomong SKU tuh kita ada 500-an lah. Jadi dari model apapun yang desainer atau orang zaman sekarang mau gitu, kita selalu ada desain barunya gitu. Ya. Kalau ini kan dari Jepang begitu ya Pak pabrik. Ada budaya-budaya yang dibawa ke sini Pak untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Tentu. Jadi dari orang Jepang itu, kalau Ibu tahu tuh pelopornya kan Toyota ya dari dulu. Jadi manufacturing di Jepang itu ya tadi itu prinsipnya kan konsistensi. Jadi
setiap orang masuk itu kerjanya harus jelas dan harus konsisten dan mereka harus catat apa yang dikerjakan gitu. Jadi kalau Ibu lihat dari semua orang itu di workbench-nya itu ada catatan, semuanya nulis. Di sini pun semuanya jelas terlabel, ada garisnya. Jadi orang yang baru, orang yang lama pun datang ke pabrik itu mereka ngerti harus kerjanya seperti apa gitu. Itu mengurangi human error lah gitu. Jadi kualitasnya konsisten dan tentu semua barang juga harus dicek gitu. Jadi kita nggak maksudnya kalau soal quality kita nggak sama sekali nggak main-main ya. nggak main-main gitu. Oke. Ya. Pak, saya dengar Bapak ada pembaharuan pabrik nih Pak, yang katanya jadi ada robot armnya atau jadi otomatisasi. Tapi tahan dulu jawabannya, kita rehat sejenak Pak. Tetap bersama kami pemirsa di Manufaktur Cek, kita akan kembali sesaat lagi.